Seperti yang saya katakan berkali-kali dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan bahwa ketika ada pergantian pelatih yang saya berpikir secara positif, ya tentu pergantian pelatih tersebut untuk membuat perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah bawah, tapi yang terjadi kan ke arah bawah. Yang ada bukan progres, tapi yang ada kita justru turun nih. Bahkan saya nggak ngerti gimana caranya nanti timnas Indonesia kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun memang Piala Dunia ini adalah level yang sudah elit. Tapi ketika kesempatannya itu ada kan wajar dong kalau kita bermimpi. Jadi kan nggak ada salahnya kalau kita bermimpi. Dan seandainya juga timnas Indonesia kita nih gagal juga lolos ke round 5, tapi mainnya tuh rapi, ya kita akan memaklumi. Tapi mainnya juga, aduh sorry to say lah, seperti tim amatiran. Sejarah baru di depan mata Mancini, inilah saatnya Garuda terbang ke Piala Dunia. Langit Jakarta sore itu tampak berbeda. Ratusan kamera wartawan, ribuan supporter berseragam merah, dan puluhan spanduk bertuliskan Welcome Mancini berjejer rapi di halaman depan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hari itu bukan sekadar konferensi pers biasa. Hari itu adalah awal dari sebuah mimpi besar, babak baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Ketika sosok Roberto Mancini melangkah keluar dari ruang ganti dengan mengenakan jas abu-abu elegan dan senyum tenang khas Italia, tepuk tangan bergemuruh. Sorotan kamera menyoroti-nya seolah menandai momen bersejarah. Pelatih juara Eropa, mantan arsitek tim nasional Italia, kini resmi menjadi nahkoda baru timnas Indonesia. Saya tidak datang ke sini untuk liburan. Saya datang untuk menciptakan sejarah bersama kalian. Inilah saatnya Garuda terbang tinggi, bukan hanya di Asia, tapi di dunia, ucap Mancini dalam pidato perdananya, yang langsung disambut sorak-sorai dan teriakan Garuda. Garuda dari ribuan fans di tribun. Kedatangan sang arsitek Eropa ke tanah Garuda. Nama Roberto Mancini bukan nama asing di dunia sepak bola. Ia dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh di Eropa. Bersama Manchester City, ia mempersembahkan gelar Premier League pertama setelah 44 tahun penantian. Bersama Italia, ia membawa Gli Azzurri menjuarai Euro 2020. Dan kini, dengan langkah berani, ia memilih tantangan yang sama sekali berbeda, membangun timnas Indonesia dari fondasi yang telah mulai kokoh menuju impian besar, Piala Dunia 2030. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang tengah mengubah arah sepak bola nasional. Setelah sukses dengan naturalisasi pemain kelas Eropa dan pembenahan kompetisi, langkah berikutnya adalah mendatangkan pelatih berkelas dunia yang mampu menanamkan disiplin, struktur, dan mental juara. Mancini menjadi jawaban. Ketika saya menerima tawaran ini, saya tahu ini bukan pekerjaan mudah. Tapi saya melihat semangat luar biasa dari rakyat Indonesia. Sepak bola di sini bukan sekadar olahraga, ini adalah identitas nasional. Saya ingin menjadi bagian dari itu, kata Mancini dalam wawancara eksklusif pertamanya bersama media Indonesia. Transformasi latihan, dari disiplin Italia ke semangat Nusantara. Begitu memulai masa tugasnya, Mancini langsung menunjukkan perbedaan. Jadwal latihan timnas kini jauh lebih ketat, detail, dan berorientasi pada taktik modern. Ia memperkenalkan metode latihan berbasis tekanan tinggi, penguasaan bola cepat, serta transisi vertikal yang menjadi ciri khas sepak bola Italia modern. Saya ingin pemain berpikir seperti juara, bergerak seperti juara, dan berjuang seperti juara. Di tangan Mancini, pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Struijk menjadi pondasi utama. Mereka tidak hanya diasah fisiknya, tetapi juga mentalitasnya. Ia menuntut setiap pemain memahami filosofi permainan hingga ke detail terkecil. Kapan menekan, kapan bertahan, dan kapan mematikan ritme lawan. Para pemain mengaku, latihan bersama Mancini jauh berbeda dari sebelumnya. Latihannya sangat intens, bahkan kami bisa 2 kali sehari. Tapi kami tahu, inilah cara menuju level dunia, ujar Jay Itzes sambil tersenyum. Mancini tak segan turun langsung ke lapangan, berteriak mengoreksi posisi,
bahkan memberikan contoh gerakan kepada pemain bertahan. Ia dikenal perfeksionis, tetapi adil. Tidak peduli senior atau muda, yang penting disiplin dan mau bekerja keras. Mancini dan filosofi baru timnas, sepak bola sebagai simbol kebangkitan. Di hadapan para pemainnya, Mancini selalu menekankan satu hal, bahwa mengenakan seragam merah putih bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar. Kalian bukan hanya bermain untuk klub atau keluarga, tapi untuk 270 juta orang yang percaya kepada kalian. Kalimat itu menjadi mantra baru di ruang ganti. Setiap kali lagu kebangsaan dikumandangkan sebelum pertandingan, para pemain menundukkan kepala, mengingat pesan sang pelatih. Bermainlah dengan hati, bukan hanya dengan kaki. Mancini percaya bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia harus dimulai dari perubahan pola pikir. Ia ingin menghapus budaya cukup bagus, menggantinya dengan harus juara. Ia memotivasi pemain untuk bermimpi besar, tidak takut bersaing melawan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Kami tidak akan menjadi bayangan siapapun. Indonesia akan punya cara bermain sendiri, penuh semangat dan disiplin. Strategi besar menuju Piala Dunia 2030. Di bawah bimbingan Mancini, PSSI merancang proyek besar bernama Garuda Vision 2030. Sebuah rencana jangka panjang untuk memastikan Indonesia bukan hanya tampil di Piala Dunia, tetapi bersaing di level tertinggi. Program ini mencakup pembinaan usia muda, pembentukan akademi di 5 kota besar, dan kemitraan strategis dengan klub-klub Eropa. Mancini juga bekerja sama dengan staf lokal untuk meningkatkan kapasitas pelatih Indonesia, agar ilmu yang ia bawa tidak berhenti di generasi sekarang saja. Saya ingin meninggalkan warisan. Jika nanti saya tidak di sini lagi, sistem yang saya bangun harus tetap berjalan. Selain itu, Mancini aktif memantau pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Ia memberi kesempatan bagi mereka untuk membuktikan diri, tetapi juga menekankan bahwa naturalisasi bukan jalan pintas. Hanya pemain yang memiliki komitmen dan kualitas tinggi yang akan dipilih. Saya tidak peduli di mana kalian lahir. Jika kalian punya darah Indonesia dan bermain dengan hati untuk bendera ini, maka kalian adalah bagian dari Garuda. Dukungan penuh dari Erick Thohir dan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kehadiran Mancini adalah bagian dari visi jangka panjang untuk membangun ekosistem sepak bola nasional. Kita tidak bisa hanya bermimpi, kita harus punya fondasi. Mancini bukan hanya pelatih, dia arsitek perubahan, ujar Erick di hadapan awak media. PSSI juga menjamin dukungan penuh dari sisi fasilitas. Latihan kini dilakukan dengan teknologi analisis video, sistem nutrisi pemain yang dikontrol, dan standar medis kelas dunia. Garuda Training Center di Ibu Kota Negara, IKN pun tengah dipersiapkan sebagai markas modern tim nasional masa depan. Dengan kolaborasi kuat antara federasi, pelatih, dan pemain, Indonesia kini memiliki peta jalan jelas menuju kompetisi global. Laga perdana Mancini, awal dari keajaiban. Debut Mancini sebagai pelatih timnas Indonesia berlangsung di laga uji coba melawan Australia. Meski banyak yang meragukan, Garuda justru tampil memukau. Dengan permainan terorganisir, pressing cepat, dan kombinasi umpan pendek vertikal yang efektif, Indonesia menang 2-1, hasil yang langsung mengguncang Asia. Oel kemenangan dicetak oleh Rafael Struijk setelah menerima umpan matang dari Marcelino. Setelah peluit panjang, Mancini memeluk setiap pemain satu persatu. Matanya berkaca-kaca. Saya bangga. Bukan karena skor, tapi karena kalian bermain dengan hati dan disiplin. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa perubahan telah dimulai. Media internasional pun menyoroti. Indonesia under Mancini look disciplined, dynamic, and hungry. They are no longer a team to underestimate, tulis The Guardian. Reaksi dunia dan kebangkitan rasa nasionalisme. Kabar tentang sukses awal Mancini bersama Indonesia menyebar cepat. Media Italia, Spanyol, hingga Jepang ramai membicarakan proyek ambisius Garuda. Banyak yang awalnya menganggap langkah Mancini ke Asia sebagai kemunduran, kini justru memujinya sebagai pionir.